Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puji dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur karena dalam kesempatan pagi ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan, kita bisa bersua kembali dalam program kesayangan kita. Inilah kajian manajemen Islam. Tak lupa juga sholawat ma'asalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pagi ini perkenankan saya Arif Vanili bisa kembali bersuara dengan Anda mitra Pas dalam program kesayangan kita yang insya Allah bisa Anda simak setiap hari Sabtu dari pukul 5 hingga nanti pukul 6 mitra Pas. Inilah kajian manajemen Islam, hasil kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Kafah Center dan IP Kabupaten Pati. Tentunya Anda nanti bisa berdialog bersama narasumber. Anda bisa telepon di 0295 385 877. Sementara untuk WhatsApp di 085 277 999 101. Dan juga bisa komentar karena kami juga ada podcast di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Dan juga ada satu topik menarik yang kami bahas mitra Pas ya, tentang upaya pemberdayaan ekonomi keluarga di era yang serba sulit. Dan sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Bapak Juli Murtado dari Kafah Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kita bahas pagi ini cukup menarik mitra Pas dengan tema upaya pemberdayaan ekonomi keluarga di era serba sulit, di mana pemberdayaan ini digadang-gadang bisa mengembalikan kemudahan tentunya di era yang serba sulit ini dalam hal ekonomi. Mohon pencerahannya Bapak. Injih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun panjenengan berada, mitra Pas FM yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita ketemu lagi dalam kajian manajemen Islam, kajian-kajian yang kita tayangkan secara langsung ini. Mudah-mudahan sedikitnya menambah wawasan-wawasan agar supaya kemampuan kita untuk mengelola kehidupan kita secara Islami bisa lebih baik, lebih berkualitas, sehingga memudahkan kita untuk sukses, mulia, nikmat bahagia, hasanah dunia, hasanah akhirat. Insya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sudah merasakan betapa zaman bukan semakin mudah. Mungkin teknologi semakin maju dan sebagainya, tetapi problematika kehidupan rasanya semakin lama semakin kompleks. Dunia persaingan dalam bisnis begitu dikuasai oleh konglomerat-konglomerat yang mulai masuk ke semua yang dipandang menguntungkan, sehingga wong cilik atau usaha-usaha kecil kepepet yo sak isane, mati segan hidup tak mau. Kok hidup segan mati tak mau. Jadi seperti itu, perekonomian makin sulit, ya.
Kita lihat aja 4 bulan terakhir ini sangat dirasakan. Hampir semua teman-teman yang bergerak dalam bisnis merasa berkurang itu. Ya penjualannya, omsetnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada daya beli yang semakin lama makin hilang. Namun kalau anehnya penjualan narkoba ketemu sana sini makin merebak, judi online juga enggak turun-turun dan sebagainya. Jadi orang cenderung untuk cari pelarian, cari sing gampang, cari sing gak resiko. Coba aja kalau misalkan pinjol itu makin lama makin banyak. Soalnya dengan cara yang gampang seperti itu, mikirnya carry bayari, begitu. Tapi akhirnya membangun keluarga atau perekonomian keluarga ini malah berantakan. Berantakannya bukan hanya terbatas ekonomi, berawal dari ekonomi, akhirnya mengguncang kualitas keluarga. Akhirnya yang semula rukun-rukun enak-enak jadi geger sana, geger sini. Gara-gara bojone sing wedok nggak ngomong sama suami, pinjam online. Akhirnya dikejar itu, akhirnya geger itu. Akhirnya tidak karu-karuan. Bahkan ada yang akhirnya cerai dan sebagainya. Anaknya nggak suka dengan begitu, akhirnya anaknya nggak pernah mau bantu dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya membuat kondisi keluarga, perekonomian keluarga ini berantakan. Yang semula baik jadi berantakan. Kadang-kadang kita jumpai wong wis pensiun, pada pensiunnya, malah keluarganya berantakan. Mungkin karena memang hasilnya kalau sebelum pensiun ada tambahan cukup banyak, sekarang enggak. Sedangkan kehidupannya disetting dengan setting sebelum pensiun dan seterusnya. Begitu banyaknya. Apalagi sekarang biaya-biaya do naik kabeh. Pajak-pajak kendaraan, ini PBB dan sebagainya. Saya tetap berpendapat PBB di Pati ini terlalu besar, perubahannya terlalu ekstrim. Saya agak berbeda dengan pemerintahan yang membuat satu keputusan di mana PBB itu hanya 250, bahkan ada yang jauh lebih dari itu. Padahal sebelumnya ada yang sudah naik, walaupun itu sebagian. Nah, itu membebani. Bagi orang kaya memang gak ada urusan. Mau makan apa gak ada urusan. Nah, memang status ekonominya berada di level di atas rata-rata. Namun orang yang ekonominya berada di bawah rata-rata, itu mesti kita rasakan dong. Ya bertahaplah kalau ada kenaikan. Dan cari usaha-usaha yang tidak membebani masyarakat. Jadi kalau ada upaya membangun tapi dengan cara sedikit membebani masyarakat, itu menurut pandangan saya itu belum benar secara manajemen. Saya kira begitu. Ini pandangan saya, bisa berbeda, tapi saya punya dasar-dasar yang begitu. Perubahan-perubahan yang ekstrim, apalagi relatif mendadak, kurang sosialisasi, yang itu membebani wong cilik, itu sering-sering timbul masalah. Nah, akhirnya itu tidak sesuai dengan cita-cita yang salah satunya membangun kesejahteraan masyarakat, terutama wong cilik-cilik yang lagi susah. Karena kondisi sekarang ini makin banyak pengangguran, makin sulit cari kerja, sedangkan biaya-biaya naik. Yang seperti ini itu bagi orang yang
nggak menjiwai beratnya wong cilik, itu ya jalan terus saja dan sebagainya. Jadi memang di dalam membangun kesuksesan dalam kehidupan, jangan ditumpukan ke materi. Jangan ditumpukan ke materi. Sebab itu banyak konsekuensinya. Tumpukanlah kepada nilai-nilai. Orang bisa berhemat, tapi dia bisa menikmati kehidupannya dengan baik. Orang makan mewah, belum tentu lebih nikmat dengan orang puasa Senin Kemis terus berbuka. Seadanya aja wis rasane wis enak sekali. Jadi dalam urusan nilai-nilai, itulah yang menjadi titik tumpu pembangunan dalam kehidupan kita. Bukan berarti kalau fisiknya nggak penting dan sebagainya, semuanya penting, tapi tumpuannya harus berlandaskan nilai-nilai luhur, keadilan, nilai-nilai luhur, care sama wong cilik, nilai-nilai luhur terhadap pentingnya membangun ilmu, wawasan, iptek kepada semuanya, sehingga kehidupan bisa lebih baik, lebih efisien, lebih nyaman, lebih sejahtera, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau bertumpu kepada materi, maka disitulah pondasi ubudunya akan berkembang. Terus akhirnya korupsi merebak. Akhirnya ya seperti itulah, amplop-amplop berterbangan kalau demokrasi. Ya seperti itulah, mementingkan pembangunan fisik, tapi tidak care terhadap beban-beban wong cilik yang saat ini lagi susah. Saya jadi RT RW itu hampir 20 tahun, merasakan sekali kehidupan wong cilik itu nggak gampang. Nah, pada kesempatan yang baik ini, di situasi yang seperti ini, ada beberapa tip-tip dalam keadaan yang sulit pun. Mari kita sikapi dengan arif bijaksana dalam kehidupan kita. Minimal di dalam pemberdayaan perekonomian keluarga kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada banyak hal, kalau itu dirujuk secara prinsip, sebetulnya sedikit saja. Yang penting dalam membangun pemberdayaan perekonomian keluarga, kita mengacu kepada penghasilan input sama output, pengeluaran. Intinya di situ. Kemudian kepada stok-stok mandek kasarannya. Ya sesepele kelihatannya, sesepele itu kelihatannya. Tetapi mari kita sedikit bahas. Pengeluaran itu memang paling gampang. Pokoknya pengen sikat. Apalagi kalau disertai gengsi, iri dengki sama tangga beli apa gitu, HP-nya anyar, istrinya ngeroeng sama bojonya. Bangun sebelah api-api kita udah jadul gini boya belilah. Duit pas-pasan untuk ngidupin faktor dasar saja, misalkan makan minum atau kebutuhan dasar, sekolahnya anak dan sebagainya, itu pas-pasan dan kurang. Tapi kita demi gengsi, jadi yang pertama, jangan pernah menjadikan gengsi jadi tradisi kita. Kita apa aja lah. Nyumbang, misalkan banyak ada acara sumbang banyak, ya pokoknya saanune aja, sewajarnya. Kalau perlu kita nyumbang tenaga, pikiran atau waktu kita, tapi jangan di materi yang terlalu over, tak saudara atau apa. Kita mengadakan kegiatan-kegiatan, jangan over-over, ya biasa-biasa aja, sederhana aja.
saja, yang penting ada sesuatu, nyugati tamu, ya sudahlah semampunya kita saja. Jangan over-over di tempat yang kita pas-pasan. Kalau berlebih monggo, nggak ada batasan. Nah, malah kita kalau yang berlebih, ya mbok ya bantulah orang-orang yang sedang kekurangan, sumbangan dan sebagainya. Nah, jadi pengeluarannya harus dikendalikan, dihemat. Nah, masalah hemat itu ada banyak hal. Guru-guru kita emosi, rusak-gerusuh, bergeger sama istri, pak peda motor, nggak konsentrasi. Akhirnya tabrakan, barang songko pasar atau barang dagangan kita berantakan di jalan. Kita celaka, kakinya patah misalkan. Itu duit bisa habis guru-guru yang semacam itu. Padahal kalau kita nggak gerusu-gerusu, nggak emosi dan sebagainya, gerusah-gerusu, nah ini yang kedua. Tips yang kedua, jangan gengsi, jangan mengandalkan keinginan, tapi andalkan kebutuhan. Nggak butuh ya wes lah, sementara ya wes lah. Nikmati kelezatan itu dengan cara yang sangat sederhana. Bisa nggak? Wah bisa. Lauk pauk makan kita bisa sederhana tapi enak. Apalagi kalau kita sergap puasa, misalkan Senin Kemis atau apa, yaumil bid dan seterusnya, paling tidak bisa menghemat dan sebagainya. Nah, yang kedua tadi, jangan gerusah-gerusu, jangan emosional. Itu bisa piring berterbangan, bisa TV ponyok benjut itu. Guru-guru emosi tak-tuk, wah kenganune perkara kecil, perkara fitnah misalkan, ini selingkuh apa kayak padahal itu hanya di HP begitu, panas podo panas ya, akhirnya TV renyuk, piring renyuk, akhirnya apa bisa renyuk gitu. Bisa kalau dia pergi pak sepeda motor gak konsentrasi, tabrakan lagi, sepeda motor renyuk dan sebagainya. Kelihatannya sesepele itu, tapi ada banyak hal, ribuan yang kalau kita renungi, janjane itu tidak perlu terjadi, yang banyak mengeluarkan biaya, menghabiskan waktu dan sebagainya. Gerusa-gerusu dan emosi itu hilangkan. Nah, jadi kendalikanlah paling tidak kalau tidak bisa kita lihat. Nah, kemudian begitu pentingnya kita mendekat sama Allah. Tahajud, sholat ke masjid, ketemu konco-konco, itu membuat sehat dan sebagainya. Dong-dongnya ngomong-ngomong, ada rezeki yang sesuai dengan dia. Misalkan dia terbiasa dulu sebelum pensiun, umpamanya dia jagolah komputer dan sebagainya. Akhirnya diminta bantuan, akhirnya dapat tambahan. Nah, jadi pengeluaran dihemat sehemat-hematnya, sak perlune, ndak perlu macem-macem, tingkatkan kualitasnya. Kalau untuk urusan kenikmatan-kenikmatan yang itu sangat murah. Pengen nikmat bahagia itu murah, jalan kaki, apa, ketemu sama wong-wong, ayo ikut senam sing gratisan dan sebagainya. Nggak usah lah terlalu berorientasi ikut klub olahraga, klub apa yang di situ sosialitanya tinggi. Karena kalau begitu memancing kadang gengsi. Biasanya ngono ki ya, wah benapa minggu ngono kuwi ya, kadang-kadang kono ono sing gawa kene ngono. Ya kalau ekonominya lebih, ndak usah dipikir itu, baik malahan. Tapi kalau kita ikut gengsi, akhirnya yang lain ngono kok, ya sekali-sekali aku tak tuku apa kayak duitnya pas-pasan, apalagi utang sana utang sini, gurung nyaur. Hati-hati untuk berutang, kalau bisa jangan utang, terutama untuk konsumtif. Cari cara, pokoknya enggak perlu gengsi apa hari raya harus pakaian baru, enggak haruslah.
Kalau kita anukan dengan keluarga apa, anak kita contohi yang baik, akhirnya mengerti. Nah, kemudian yang kedua, jangan boros, jangan boros apapun, wis pokoknya boros, tuku sing luwih larang opo gini dan sebagainya. Anak sekolah disekolahkan, anak ini termasuk banyak sektor pengeluaran secara tidak langsung. Pilih sekolah yang tinggi, gengsi. Hanya budaya di sana itu budaya duit akeh. Apa acara apa? Ada ini. Ada unjungan ke mana, biaya lagi, tarian, macam-macam. Bahkan sampai ke yang namanya wisuda pun, berduit. Tokne lagi dan sebagainya. Carilah yang berkualitas, cukup berkualitas, tapi tidak yang mahal-mahal. Karena yang mahal-mahal gerombolannya mahal-mahal. Nah, gerombolannya mahal-mahal itulah yang akhirnya mengeluarkan banyak kocek untuk mengimbanginya. Kok cerita tentang ini nggak apa habis-habisnya. Jadi anak begitu, anak jangan gengsi juga dan apa ya, wong panjen bapak ibumu yang ini telan dompet bapak ya kareknya ini. Nek gak mangan piye ya sudahlah. Pinjam ke sekolah kalau masalah ini golek waktu roto ono tuh komputer ya sekolah banyak yang menyiapkan. Gak usah beli laptop sendirilah. Sementara nanti nek misalkan ono rezeki sing apik ya gak apa-apa dan seterusnya, sehingga maklum. Saya pernah pengalaman tuh, orang datang lagi utangnya cek 3 kali kurang disahur, utang lagi, anak saya ngerengek ngamuk kenapa minta laptop pak. Emang di SMP sekolah aku ngerti sekolah aku banyak laptopnya yang bisa kok laptop apa komputer yang PC itu ya, personal komputer yang bisa dipakai kalau untuk kegiatan-kegiatan yang kayak gitu. Tonggone koncone kabeh dong ngono. Itulah kalau kita resapi, ada banyak ribuan yang kalau kita renungi janjinya itu nggak perlu terjadi, sehingga pengeluaran kita makin terbatas. Makan jadi enak tapi tidak harus mahal dan seterusnya. Itu jalur anak. Sekarang jalur keluarga kita ini ayo kita tundukkan dengan ketenangan yang bagus. Kadang-kadang itu dalam keluarga itu ada banyak hal yang membuat kita akhirnya jadi boros. Istri itu ngelencer konco-konco ngono, arep ngelencer kono ngene bayar apa iki dan sebagainya. Padahal minggu lalu ya wis ngelencer. Bulan lalunya sudah ngelencer, kakean ngelencer. Lah ibu-ibu nek kon ngelencer itu kalau di survei gitu itu dari 10 mungkin 9-10 senang itu ngelencer itu. Tapi jangan lupa ngelencer itu anak duitnya gitu. Maka carilah yang gratis, free, dan gak apa-apa kalau gratis, free, ngelencer ya gak apa-apa gitu. Jadi itu menikmati gitu. Nah, jangan sampai kita tergoda yang kayak gitu-gitu sementara ekonomi kita pas-pasan. Nah, terus kemudian mari yang hemat-hemat ini kita cukupi, kita tenangkan hati kita sholat tahajud, ibadah. Selanjutnya ini adalah mari kita dekatkan diri sama Allah, berdoa, dekatkan, jangan banyak muncul musibah, jangan banyak muncul gegeran, jangan banyak akhirnya kita sakit dan sebagainya. Sebab ketok emang sepele sakit. Ada BPJS umpamanya gitu. Nah, BPJS ini juga menurut saya ya perlu disempurnakan teruslah. Antara pelayanan sama beban-beban itu akhirnya repot. Beban jadi kontinu terus, kalau enggak ya begitu. Nah itu yang mendingan jangan sakit, sehatlah. Dengan bertahajud bisa daya tahan tubuh kita bisa kuat, hormon-hormon daya tahan tubuh itu akan berkembang pesat dan sebagainya. Doa
insya Allah setiap sholat, setiap pergi, setiap apa kita berdoa bismillah dan sebagainya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Selamat. Ada kecelakaan naik bis kita masih selamat dan sebagainya. Dan itu akan membuat kita bisa sehat, tidak kecelakaan, tidak sakit, dan itu sangat menghemat. Lawang sakit misalkan di rumah sakit, lah sing nunggu ya butuh mangan, butuh apa, pasti lebih banyak pengeluaran walaupun itu dari BPJS. Waktu kita bisa hilang, anak kita jadi izin akhirnya anunya berkurang, dan seterusnya, sehingga pengeluaran ini harus dikendalikan dengan baik, rasional, yang seperlunya, yang memang urgent baru kita lakukan. Baju bisa ada kegiatan apa. Nah, jadi seperti itu. Kadang-kadang melu acara ya nggak enak, mau aduh gitu ya wis. Bajunya pinjem ke rias pengantin karena harus pakai baju ini dan sebagainya. Semuanya itu duit. Nah, untuk kegiatan itu misalnya seperti kemarin misalkan ada acara misalkan ya grebek misalkan gitu, grebek suro gitu. Bisa satu RT aja bisa habis 3-5 juta gitu. Nah, contohnya seperti itu. Ya nggak enak, sungkan ini tak duit utang nih. Nah, selanjutnya jangan senang utang. Kalau tidak sangat urgent sekali, misalkan untuk modal, untuk apa, sekolah wis kepeksa. Nah, kalau pas-pasan dan sebagainya, cobalah minta kalau ada sumbangan sekolah yang, jangan pakai sekolah yang gengsi tinggi, itu duitnya banyak itu. Nah, kalau terpaksa ada begitu, ada sumbangan, mintalah korting atau diskon karena kekurangan atau keterbatasan kita. Mungkin orang tua kita ikut kita, yang kita ikuti dan seterusnya. Nah, selanjutnya tingkatkan produktivitas terhadap penghasilan kita. Apa ae sing mampu kita, bu tenaga, bu pikiran dan waktu dan sebagainya. Nah, kalau misalkan yang ngerti pengamanan, ya ada orang sugih yang kadang-kadang butuh dia cari orang yang baik dan sebagainya. Nah, kalau dalam bekerjalah yang baik, berprestasilah, nanti menghasilkan bonus yang lebih baik, menghasilkan perkembangan yang baik. Kalau jadi karyawan, jadilah karyawan yang terbaik, sehingga di situ ada bonus, ada kredibilitas, ada peluang untuk naik, mendapatkan penghasilan lebih baik, dan seterusnya. Kan banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya bisa memperhatikan yang kayak gitu-gitu. Bahkan pindah, kalau memang keahliannya bisa dianukan, pas ada kesempatan cari yang lebih baik. Nah, itu menghasilkan. Tanah-tanah kosong apapun di rumah dan sebagainya, itu tanam yang berproduktif itu. Tanaman apa kayak itu. Ya, manfaatkan yang seperti itu, karena karunia Allah lah memberi tanah dan air dan biji. Akhirnya satu biji bisa menimbulkan banyak penghasilan. Manfaatkan semua waktu kita, kepandaian kita, produktivitas kita atau kualitas kita dalam pengertian itu, terus kemudian semua sarana-sarana yang ada kita anukan. Nah, jadi itu bekerja dengan baik, bekerja dengan produktif, memanfaatkan lahan kosong dan sebagainya. Nah, sekarang tinggal masalah stok mandek. Nah, stok mandek itu banyak. Kalau kita pikir itu kok nggak nganggur, ini barang antik, nggak terlalu ini, jual lah itu. Jadikan deposit kita itu yang baik. Kita ya apa gini ya, ini sudah begini dulu waktu ini sakit atau apa, ya sudahlah, foto gitu dan sebagainya, second ini, daripada nongkrong neng gudang suwi ya rusak gitu. Misalnya kursi roda dulu dipakai orang tua kita, sekarang sudah enggak, ya piye nih. Terus bayi dulu kita belinya kemahalan, punya kereta yang bagus, gak apa-apa, second ini. Wah, tonggone atau apa yang perlu itu, ya gak apa, jual aja. Kalau gak perlu stok di rumah yang nyumpeli dan sebagainya, itu jual aja.
Jadi seperti itu. Kenapa? Akhirnya ruangan bisa lebih hemat, barangnya itu nggak rusak, jadi duit. Ya income, ya yang penting penghasilan itu bisa dianukan. Jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka panjang salah satunya kita lebih serius lagi untuk cari ilmu dalam bekerja bisa berkualitas. Kalau wirausaha juga seperti itu. Golek-golek sing gratisan apa-apa gitu. Banyak sekali gratisan. Dan jangan lupa ambil kesempatan-kesempatan yang ada lomba yang kita ini mampu. Lomba apa gitu, kita mampu, kita berkreasi, dapat hadiah. Hadiahnya misalnya sepeda motor atau apa, ambil kesempatan seperti itu kalau kita mampu. Tentu lomba-lomba yang berkualitas. Kadang lomba-lomba karena jalan pagi sehat dapat pahala, ya tapi harus bayar misalnya. Ya monggo aja kalau tertarik. Tapi kalau kita kalau kondisi pas-pasan, ya kita sebaiknya cari yang begitu. Oh, ada TTS, ada lomba ini yang menantang, yang butuh. Kebetulan kita ini mampu, bisa nambah kreativitas dan sebagainya, dapat hadiah nomor 1 10 juta, alhamdulillah income. Dan itu banyak nggak kesempatan. Saya aja misalkan dulu pernah contoh sepele pada seminar begitu kan, ada pembicara misalkan di snack food misalkan di Amerika itu ada pameran, terus ada seminar, saya ikut itu, sengaja duduk di dalam, ada kartu nama tak kasih kayak gitu, tanya-tanya apa-apa itu, pulang-pulang dapat rezeki. Nah, walaupun tidak untuk kita, rezekinya dia berupa penelitian tahun lalu di Amerika tentang snack yang nilainya itu 100 juta, tapi pustaka dari penelitian itu berupa kita dikasih kode, dikasih pin gitu, kita bisa ngeprint dan itu nilainya 100 juta misalkan gitu. Nah, contoh seperti itu. Wah, bukunya tebal sekali akhirnya karena penelitian. Nah, itu bisa dimanfaatkan dan sebagainya. Ada banyak sekali lomba-lomba akhirnya kita bisa menang. Sudah tampil aja apa kayak ini. Kadang musuh kita ini nggak banyak pinter atau nggak banyak punya kesempatan dan kemauan, tapi kita mendapatkan hasil dan sebagainya. Jadi itu tipsnya ya, sebetulnya banyak yang kita omongkan, kecil-kecil contoh-contoh dan sebagainya. Namun cobalah minimal pemberdayaan ekonomi keluarga di saat yang sulit ini. Kita jangan nambah utang, kita jangan tambah ruwet pikiran kita. Ayo kita jalani kehidupan dengan baik. Insya Allah dengan doa-doa kita, ikhtiar kita, semua jalan bisa baik. Anak-anak kita bisa melanjutkan pendidikan dengan baik dan sebagainya. Saya ada punya contoh, akhirnya karena anaknya dipanasin, diseriusin, dimotivasi terus, akhirnya dia dapat, begitu S1 dia dapat beasiswa ke Jepang, malah ngirim ke keluarga tiap bulan 5 juta misalkan kayak gitu. Nah, ini sepele. Dia dapat S2-nya, S3-nya di sana. Setelah selesai dia bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus. Sebelum proses itu sendiri dia berhemat, bisa ngirim keluarganya yang mungkin tidak terlalu berlebihan, sampai bisa 5 juta loh per bulan. Masya Allah, malah orang tuanya diajak ke Jepang misalkan kayak gitu. Loh, begitu banyaknya faktor itu. Ayo kita lebih serius menyikapi kehidupan kita agar lebih berkualitas. Monggo silakan. Baik, spesial untuk Anda Mitra Pas yang pagi ini juga ingin bergabung. Anda bisa telepon di 0295385877 yang pagi ini sudah masuk di grup WhatsApp grup pendengar Radio Pas FM Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Joni di Sonean Margoyoso. Begini Bapak, bagaimana cara mengembangkan ekonomi umat agar bisa sejahtera? Apakah dampak positif pemberdayaan ekonomi? Mohon pencerahannya Bapak. Jelas itu memang kan idealnya pemerintah atau elit-elit itu membangun suatu keputusan-keputusan yang adil, bijaksana, dan care sama orang-orang kecil, sehingga
orang kecil ini tidak hanya sekedar dikasih ikan, tapi kasihlah pancing-pancing sesekali ikan. Jangan kasih ikan, tapi nggak diajarin mancing. Sehingga begitu ikannya dimakan habis, nggak pinter mancing. Artinya mencari rezeki-rezeki itu. Nah di sini tertimbul ada banyak hal, tapi menurut pandangan saya itu kurang, masih sangat-sangat kurang. Karena kalau menyangkut perekonomian bangsa kita ini harusnya ada blueprint yang luar biasa. Saya sependapat adanya GBHN yang update, yang nggak jadul begitu, artinya update dengan perkembangan zaman di dunia pendidikan, di dunia perekonomian. Terutama itulah, dua itulah, pendidikan dalam artian skala mikro atau makro ya, yang akhirnya menimbulkan banyak warga kita ini yang tercerahkan, nambah ilmu dan sebagainya, terutama yang nyangkut itu. Jadi dua itu aja, itu harus ada blueprint yang bagus, yang berkelanjutan, yang ini, yang jangan menjadikan ikan menjadi sesuatu komoditi politik dan sebagainya. Tapi ini menjadi blueprint yang terus. Orang kita ini banyak yang pinter-pinter janjane secara nasional. Ayo kita bikin yang serius, sehingga akhirnya ada step by step yang secara serius pula. Akhirnya warga kita, rakyat kita ini lebih pandai, lebih sejahtera, ngono. Sasarannya ke sana. Nah, ngomong ngono kan istilahnya terkesan seperti hanya ngomong-ngomong gitu, gak berharap dari pemerintah. Ya berharap boleh aja sih ya, kita usulkan sana sini di semua event dan sebagainya. Saya kadang-kadang sosok nyentil sana nyentil sini, termasuk tadi itu ya agak berbeda pendapat dengan yang namanya kebijakan tentang kenaikan yang luar biasa di PBB itu. Saya sama sekali kurang sependapat. Nah, terus kemudian apa? Nah, kalau dirujuk akhirnya sudahlah, titik terkecil yang namanya keluarga. Kita harus lebih tahan, ketahanan keluarga. Kalau ada ketahanan pangan gitu ya. Sekarang kan koperasi itu kan kepala dinasnya digeser ke ketahanan pangan. Ya memang itu kebijakan pemerintah. Jalani dengan baik dimanapun kita berada sebagai pemegang amanah. Namun kalau kita lihat, ayo ketahanan keluarga ini yang kadang-kadang perlu. Sekarang ini sebetulnya banyak lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang concern di ketahanan keluarga ini. Dan ternyata ketahanan keluarga ini basisnya lebih banyak justru masalah karakter, masalah moral, masalah ilmu, masalah agama dan sebagainya. Bukan masalah fisik. Fisik itu ngikut gitu. Physically dalam pengertian kesehatan, ekonomi dan sebagainya. Tetapi karakter inilah yang perlu dipupuk sehingga dia bisa sehat fisik, sehat pikiran, sehat hati, sehat kehidupannya, sehat kehidupan keluarganya, dan makin lama makin hasanah dunia maupun di akhirat. Nah, konsep dasar ini mesti dikembangkan terus dimanapun yang berada, minimal di titik keluarga kita. Ayo kita manfaatkan, nular ke sana ke sini untuk kita berbagi ilmu maupun kelebihan-kelebihan kita. Ngaten prinsipnya. Syukur-syukur yang di atas gitu, kita ini sebetulnya resos di Indonesia ini luar biasa sebetulnya. Cuma ya tadi itu hanya dinikmati segelintir orang yang rakus terhadap hal-hal yang seperti itu. Gitu aja, Monggo yang lain silakan.
Baik, masih dari Pak baru Bang Joni ini. Bapak, bagaimana cara untuk meningkatkan pendapatan dikala saat ini daya beli semakin lemah? Pasar tradisional diambang bangkrut, tergerus pasar modern dan juga demam pasar online. Mohon pencerahannya Bapak dari Bang Joni. Saya sependapat itu. Itu daya baca jenengan. Saya sependapat memang begitu. Nah, pertanyaannya itu kadang-kadang pemerintah care enggak di sini untuk berperan. Maka salah satunya itu ya, beban-beban itu jangan ditingkatkan, itu ada pajak kendaraan apa dan sebagainya. Jadi seperti itu untuk paling tidak mengurangi. Nah, setidaknya kalau kita berpikir itu, kita mesti refleksi diri, mana sih kekuatan-kekuatan yang belum kita manfaatkan. Ya seperti ada kadang-kadang orang kreatif, coba aja ini, ada lomba ini ikut, ada lomba ini, ada apa ini dan sebagainya. Dapat juara. Juara itu kan pakai duit itu kan, kadang-kadang bisa tempo hari pernah itu. Dan saya ikut gitu ya. Dapat itu Pak. Hadiahnya itu 10 juta kan, lumayan itu. Itu lomba kreasi itu ya, tapi berupa tulisan gitu. Ya tergantung masing-masing di mana letaknya. Nah, lahan-lahan yuk kita gitu kan, kadang-kadang murah di pertanian tuh banyak ya. Mudah-mudahan sekarang masih juga punya program gratisan itu apa tanaman apa gitu ini apa kayak sayuran apa ya itu ya, kan lumayan bisa mengurangi budget kita begitu. Sesekecil itulah yang mulai kita harus, menurut saya harus dicermati gitu. Termasuk ya tadi itu kadang-kadang gengsi dan gerusa-gerusu kita bisa pengeluaran uang. Jadi bukan menghasilkan saja, tapi pengeluaran. Maka check up semua itu. Barang-barang sih nggak berguna apa. Misalkan kita punya tanah nggak, sebabnya kita nggak berguna, kita dijarin itu gitu, ya manfaatkan. Atau kalau nggak sewakan, atau apa begitu. Nah kalau menyangkut bisnis, memang kita harus renungi yang kita harus jangan banyak berutang dulu, mulai dari kecil sambil ada ini. Nah, ada teman kita yang di Solo itu, kalau memang dia sudah pensiun apa gitu itu, akhirnya istrinya nyoba payah itu. Sekarang bahkan bukan payah, dia nggak kerupuk atau apa gitu, beli krecek itu akhirnya diedarkan ke toko-toko, warung-warung atau apa gitu. Ya lumayan hasilnya tuh. Berapa penghasilannya? Ya lumayan Pak, kalau 1 bulan ya 2,5 ya bisa lah. Bapaknya ada pensiunan. Nah kan lumayan tuh, gitu, anak-anak dan sebagainya. Jadi nggak ada batasannya itu. Kalau cerita begitu mau berjam-jam monggo di darat dan sebagainya. Kalau ada ide-ide apa sampaikan, barangkali ada second opinion. Sekarang itu perlu second opinion. Kalau ada ide yang menyangkut bisnis, sebaiknya saya pengen katakan 1.000.000 kali, kita second opinion. Cari teman-teman yang memang cukup kompeten dan sebagainya untuk, Pak, aku kok kesulitan gini ya dalam kehidupan ini. Aku pengen begini, gimana ini? Nah, suruh berkomentar gitu paling tidak. Nah, ini merupakan suatu sistem kontrol agar kita ini nggak kebacut. Kadang nggak kebacut salah, entah duitnya lagi. Wis sebelah itu kita anukan ke bank ya, itu ada usaha ini, usahanya salah, entek. Tanah itu kecil gara-gara usaha entek. Itu begitu banyaknya. Dan ini sudah konsultasi itu sudah pengalaman aku. Artinya ada kasus-kasus nyata di lapangan seperti itu tuh, yang konsultasi ke kita ini sering. Nah karena itu, maka sebelum melakukan sesuatu yang itu membutuhkan dana dan sebagainya, coba dipikir lebih matang lagi. Ini berlaku untuk keseluruhan pendengar ya. Nah, untuk kemudian second opinion. Pak, ini aku ngene piye, Pak? Aku mau tutulan, sesepele itu ya misalnya, Pak, coba rasane. Tonggo itu responnya piye? Enak iki. Sampe regane piro? Pantes. Coba. Akhirnya laku seperti teman kita di Solo itu. Jadi contoh ya. Jadi contohnya banyak sebetulnya. Tapi ini sekedar untuk gambaran betapa semuanya masih ada peluang-peluang yang
memungkinkan untuk kita lakukan untuk kebaikan kita yang lebih baik. Ngaten nggih. Mungkin ada lagi, sudah waktunya habis. Kita sudah di penghujung Nggih. acara Bapak. Mitra PSFM yang dirahmati Allah. Mohon maaf kadang ya ngoceh nggak kerokan itu, tapi itu awal dari banyak, dari pengalaman dan sebagainya. Iman-iman kalau nggak disaringkan untuk menambah wawasan agar kita punya kemampuan lebih dalam mengelola kehidupan kita, lebih sukses, lebih baik, lebih hasanah, lebih mulia dunia tembus akhirat. Dan caranya harus dengan cara yang Islam. Karena kalau dengan cara yang bukan Islam bertentangan, ada titik-titik tertentu yang akhirnya balik mukul kita. Karena yang kita lakukan itu kezaliman. Pasti akan mendapatkan celakaan atau siksa kapan, entah di bidang apa. Nah, kita hindari itu. Yuk kita pengen selamat, berkembang, berkualitas, hasanah dunia, hasanah akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas Kajian Manajemen Islam, insya Allah selalu bisa Anda simak setiap hari Sabtu dari pukul 5 hingga pukul 6. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit undur diri. Terima kasih informasi Pas FM Pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.